Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar kawan-kawan Omah Mikir? Jumpa lagi dengan saya Juli Omah Mikir. Kali ini saya muncul lagi di YouTube. Sudah cukup lama saya tidak aktif di YouTube karena berbagai kesibukan dan ya intinya tidak cukup waktu ternyata untuk membuat satu produksi yang rutin. Tetapi jangan khawatir, mulai tahun 2023 ini saya memiliki resolusi menghidupkan kembali lebih aktif YouTube Omah Mikir. Tentu dengan rubrik-rubrik yang diharapkan memiliki manfaat untuk kita semua. Rubrik apa saja? Jadi saya tidak hanya membicarakan mengenai seni, apalagi hanya sekadar seni rupa, tetapi segala fenomena kehidupan, baik itu politik, itu strategi kebudayaan, pendidikan, tentu termasuk seni. Tetapi ada bedanya dengan kawan-kawan yang lain, dalam konten yang lain, yaitu semuanya dilihat dari perspektif kebudayaan. Nah, jadi ini bedanya. Kalau yang lain-lain, orang ekonomi bicara ekonomi, silahkan. Orang politik dari keilmuan politik, monggo. Ya, orang sosial misalkan juga lebih menekankan pada teori-teori sosial, silahkan juga. Nah, kalau saya fenomena kehidupan yang kompleks ini, ya, muara akhirnya kita bicarakan dalam perspektif kebudayaan. Nah ini, jadi bedanya Omah Mikir mulai tahun 2023 ini akan mengaktifkan lagi video atau YouTube kontennya dengan menyoroti berbagai fenomena yang sedang menghangat tentu di masyarakat. Ya, kita ikut memikirkan bersama karena memang ini Omah Mikir, maka juga urun rembuk ikut mikir soal dipakai silakan, tidak pun juga tidak masalah. Jadi jadi ini merdeka. Kita di Omah Mikir ini berpikir merdeka, termasuk rekaman ini dilakukan di teras di depan, karena di depan itu jalan raya, ya walaupun tidak raya-raya amat ya, jalan masuk rumah gitu, ya tentu ada suara-suara lain yang masuk, ya tidak ada masalah ya, karena ini kehidupan. Jadi kadang-kadang kita ambil syuting di dalam studio, di alam bebas, di sebuah teras rumah, ya dan sebagainya. Pokoknya merdeka aja lah, yang penting tidak menyakiti orang lain, tidak berusaha untuk membuli siapapun. Jadi intinya kita betul-betul menggunakan seperangkat akal sehat kita untuk mendiskusikan apa saja yang menarik dan perlu didiskusikan di dalam konteks kebudayaan. Nah itu pengantar saya, karena sudah lama kita tidak ber-YouTube ria. Nah kawan-kawan, yang saya maksud kebudayaan adalah nilai, jadi lebih kepada persoalan segala apapun kita lihat dari struktur nilainya. Nah nilai itu bisa bersumber dari nilai-nilai religiositas atau grand narasi, katakanlah kalau ngomong teori itu grand narasi begitu, atau ideologi, wah itu tambah ngeri. Ya jadi basis-basis ideologi, grand narasi, nilai, ya baik nilai adiluhung maupun nilai-nilai pragmatis, itu sebagai basis suprastruktur dalam kebudayaan. Nah, basis ini seringkali juga dalam fenomena sekarang banyak tidak diomongkan, karena orang langsung saja yang diomongkan adalah hal-hal yang sifatnya jangka pendek. Karena sesuatu yang jangka panjang tentu harus memiliki basis nilai. Sebab kalau kebudayaan hanya dipikirkan jangka pendek, tentu kita meragukan basis nilai apa yang sesungguhnya diperjuangkan. Dalam tingkat praksis, basis nilai itu bisa disebut visi. Ya, visi suatu lembaga, visi suatu pemerintahan, visi suatu apapun lah. Jadi
yang penting basis visinya itu apa kalau ingin dikecilkan persoalannya. Terus yang kedua, dalam kebudayaan itu ada infrastruktur sosial, ya, infrastruktur sosial, jaringan sosial, stratifikasi sosial. Nah, itu ada di dalam lapisan-lapisan masyarakat, ya, di dalam organisasi masyarakat itu tentu mengatur segala hal manajemen kemasyarakatan, ya, dan di situ kebudayaan berlangsung. Jadi kebudayaan itu dalam tingkat real itu bisa dilihat di dalam infrastruktur kebudayaan itu. Nah, ini nanti juga persoalan di dalam infrastruktur kebudayaan. Apakah misalkan di suatu daerah, suatu negara itu infrastrukturnya itu memang merepresentasikan visinya enggak? Misalkan, jadi ada daerah, misalkan daerahnya pegunungan, di kaki gunung, yang jelas-jelas kulturnya desa, visinya kok kota, misalnya itu kan enggak nyambung itu. Infrastrukturnya bisa jadi juga tidak infrastruktur desa, ya. Misalkan infrastruktur desa itu kenapa sih lembaga-lembaga desa itu kok tidak dikuatkan, misalkan itu nanti bisa jadi diskusi yang menarik. Terus yang ketiga, kawan-kawan, kebudayaan itu kita soroti dari sisi produktivitas, kreativitas. Jadi kalau sudah ada basis nilai, basis infrastruktur kebudayaan, baru yang berikutnya itu adalah kreativitasnya seperti apa. Ya, jadi kalau ada masyarakat yang sangat kreatif, sangat bahkan hiperaktif, ya, itu ada kaitannya dengan yang 1 dan 2 tadi. Nah, tapi kalau masyarakatnya pasif, apalagi apatis, apalagi gampang frustrasi, terus ngamuan dan sebagainya, pasti ada sesuatu yang kacau di basis 1 dan basis 2. Nah, oleh karena itu dalam kebudayaan ini yang diomongkan itu relatif kompleks. Nah, untuk episode pertama tahun 2023, saya sengaja mengundang sahabat saya yang seringkali ngobrol sama saya, yaitu Dr. Slamet Hendrokusumo, SH, dan yang terakhirnya apa itu? MM. Wah, jadi beliau itu sehari-hari dikenal seorang pelukis, tetapi dia itu punya gelar akademik yang mentereng juga, ya. Jadi Dr. Slamet Hendrokusumo, SHMM. Nah, jadi ini nanti saya ajak ngobrol dia tentang berbagai persoalan yang paling menarik di awal 2023 ini. Dalam kacamata Cak Met, ya, saya memanggilnya Cak Met, ya, dan dia adalah seorang yang aktif di dalam kebudayaan, dalam kesenian, di dalam wilayah terutama Kota Batu, dan dia menginisiasi berdirinya Omah Budaya Slamet, OBS, dan disitulah tempat kumpul-kumpulnya orang-orang orang-orang penting lah, tokoh-tokoh masyarakat di Kota Batu untuk bicara apa saja. Dan karena namanya aja Omah Budaya Slamet, tentu namanya budaya, ya, di situ. Maka bukan tempat untuk rerasan, tetapi justru untuk menegaskan bahwa kita punya problem. Lalu bagaimana solusinya? Nah, yang saya intip berkali-kali, beliau ini ngomongnya begitu. Jadi bukan sekedar sebagai tempat untuk betul saling rasan-rasan, tetapi justru memberikan satu perspektif-perspektif alternatif yang mungkin bisa untuk menginisiasi atau menginspirasi kawan-kawan yang mungkin sedang berada di pemerintahan atau di dalam kekuasaan. Nah, apa kabar, Camat? Waduh. Terima kasih, Pak Juli. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rahayu, rahayu. Rahayu. Pembukaan yang keren. Wah. Camat, saya nanya dari yang belum pernah saya tanyakan di podcast sebelumnya. Tolong, Anda ini kan tokohnya orang Batu, ya, jadi salah satu pendiri kota, ya. Jadi Pak Cak Met ini adalah salah satu orang yang getol sekali. Kalau saya diceritani perjuangannya waktu membentuk Kota Batu itu luar biasa. Jadi
sampai ke Jakarta, Batu itu kayak sini Blitar aja. Jadi kayak kota Batu Blitar. Karena jalan darat waktu itu belum ada tol, wah susahnya minta ampun. Nah, saya ingin tahu waktu itu ngapain sih kok tiba-tiba muncul keinginan, bukan tiba-tiba mungkin ya, sudah kepikiran agak lama gitu, kok tiba-tiba ingin menjadi kota mandiri gitu, sendiri, itu tolong diceritakan barang sebentar, silakan. Terima kasih Pak Sudi. Jadi yang pertama ingin saya sampaikan bahwa pada saat itu kan sekitar tahun 99 itu memang kan terjadi semacam satu perubahan di mana bahwa reformasi tadi itu sudah sampai pada tingkat di bawah masyarakat, lapisan bawah di masyarakat desa, termasuk kampung saya namanya waktu itu Kota Administrasi Batu. Nah, di dalam hal itu memang kenapa kami ingin pisah, sebenarnya kami dipicu oleh beberapa hal. Salah satunya adalah terkait masalah pembabatan hutan. Di reformasi itu inginnya itu kan menata kembali atau merekonstruksi sesuatu yang lama dianggap tidak memberikan kontribusi langsung antara keseimbangan masyarakat sipil dengan masyarakat politik di dalam konteks regulasi. Nah, akhirnya gerakan liar tadi itu masyarakat sampai di bawah itu membabati hutan, jadi pembalakan ya. Nah, di dalam pembabatan itu sendiri kita berpikir pada saat itu saya dengan kawan-kawan termasuk Dr. Inekso, Pak Sitokani Wahyudi itu mendirikan namanya kelompok LSM Berantas. Di LSM Berantas ini bertujuan adalah bagaimana pada waktu itu konsentrasi awalnya adalah untuk bagaimana kita memberikan satu bentuk kontribusi dan partisipasi aktif terhadap konservasi lingkungan. Sebentar. Ini waktu ada ide itu masih Orde Baru ya? Iya. Masih Orde Baru ya? Orde Baru tapi sudah masa tumbang. Sudah. Tumbang, iya. sudah krisis. Iya, sudah. Artinya sudah lengser sebetulnya. Tahun 99 itu. Oke. Sudah lengser. Ya, maksud saya itu ketika Orde Baru punya ide pemekaran wilayah atau pengembangan wilayah itu kan perjuangannya itu bisa berlipat-lipat ya. Karena sehingga di sini momentumnya adalah momentum menjelang reformasi gitu ya? Ya, jadi begini, kalau kita mau merunut agak flashback sedikit, Batu ini ditanamkan sebagai dari kecamatan, itu menjadi kota administratif, itu mulai tahun 95 sebetulnya. Masih 95? Ya, oh, 95. Iya. Orde Baru. Nah, oleh sebab itu kita melihat dari waktu ke waktu, rupanya setelah pasca dijadikan wali kota Atib itu, atau kota Atib itu sebenarnya Batu ini sudah tidak pernah dibangun lagi. Karena luas Kabupaten Malang sangat luas, wilayahnya sangat luas, sehingga kontribusi dari 40% APBD yang ada di Batu ini tadi tersedot untuk mengurusi wilayah Malang Selatan atau wilayah kabupaten yang lain. Akhirnya di sini tidak terjadi pembangunan secara signifikan, artinya tidak diopeni lah begitu. Nah, di situ muncul semacam pemompaan bahwa Batu ini layak jadi kota oleh pemerintah kota itu pada waktu itu Pak Gusdur Damuri. Nah, dari situlah masyarakat dipompa untuk bagaimana seperti Bumbu Podomoro, semua ikut memberikan sumbangan baik pikiran maupun materi. Salah satunya adalah membangun balai kota administrasi. Salah satunya itu. Nah, setelah itu barulah mengikuti beberapa event termasuk masalah kebersihan yang distelahkan itu kayak Alpataru gitu loh namanya dulu itu. Itu kita bagaimana menang. Nah, rupanya ini pada waktu itu sudah diajukan menurut versinya Kabupaten Malang di Mendagri. Namun rupanya karena suatu hal teknis dan politis akhirnya tidak terjadi. Nah, pergeseran dari pemerintah Orde Baru yang kuat itu tiba-tiba muncul tahun 1998 itu kan mulai ada gerakan-gerakan yang menolak hegemoni atau oligarki dari atau tirani dari Orde Baru. Nah, terjadilah proses perubahan. Nah, dari situlah yang tadi saya sampaikan di awal mulai muncul yang namanya gerakan-gerakan
masyarakat yang cenderung liar pada saat itu karena setelah pasca reformasi itu kan nggak terkendali semua. Jadi semua infrastruktur yang dibangun regulasi oleh pemerintah Orde Baru tadi itu seolah ini dihancurkan semua. Ini yang menurut saya menjadi tidak menarik. Nah, efeknya adalah pembebatan hutan. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua adalah ada isu bahwa kota kabupaten itu akan dipindahkan ke Panjen. Isu itu. Akhirnya terjadi juga. Nah, berikutnya adalah masalah persoalan air. Yang ketiga, yang terakhir adalah masalah pembangunan. Sehingga di situ antara pelayanan, kerusakan lingkungan dan sistem pemerintahannya itu terasa membuat kita sebagai orang Batu yang sudah dipompa untuk mencapai beberapa kali penghargaan Adipura itu, tiba-tiba kita merasa loh, kita kok tiba-tiba dirampas gitu. Nah, pernyataan itu disampaikan oleh Pak Imam Utomo Gubernur pada waktu itu. Jika Batu kembali kepada induknya Kabupaten Malang, maka saya sangat merasa bahagia. Disitulah akhirnya yang kami awalnya LSM Berantas itu untuk bagaimana berkonsentrasi memberikan kontribusi pada konservasi lingkungan bergeser menjadi persoalan di pemerintahan kota ini untuk bagaimana memperjuangkan. Karena dengan adanya itu kami berkeyakinan itu bisa ditata karena pendek jarak pengelolaannya itu. Tapi kalau kabupaten dan selana panjang luas itu rumit anunya. Nah, itulah yang menjadi latar belakang dari kenapa kita ingin pisah dari Kabupaten Malang. Ya, ini sebenarnya sahabat-sahabat kalau Anda mereview podcast sebelumnya, Cak Met juga sudah beberapa hal pernah diungkapkan di podcast sebelumnya, terutama terkait bagaimana Kota Batu yang dulu itu bagian dari Kecamatan Kabupaten Malang, kemudian pelan tapi pasti itu menjadi Kota Batu. Nah, sekarang kita ngomong yang sekarang aja ya. Kalau sejarah sudah sering diomongkan di podcast sebelumnya. Jadi dari cita-cita tadi, akhirnya Kota Batu berdiri kan gitu kan. Terus mengalami berbagai pemerintahan ya di pemerintahan kota. Nah, sekarang dari perspektif Anda sebagai seorang seniman sekaligus budayawan ya yang lebih memikirkan bagaimana Kota Batu ke depan itu sebagai kota tetapi tetap mempertahankan nuansa desa misalkan. Itu sekarang ini kritik Anda. Kita kritik aja dulu sebelum mengasih masukan. Ya, menurut Anda Kota Batu itu dalam konteks kekinian dengan apa yang dibayangkan dulu sebagai sebuah atmosfer wilayah yang beraura pedesaan yang dingin, yang sangat romantis lah begitu. Itu kalau dikaitkan dengan kondisi sekarang, apa yang menjadi kegelisahan Anda? Sebetulnya saya melihat ada persoalan-persoalan yang menurut saya sangat krusial, yaitu tarik-menarik kepentingan. Tarik-menarik ya, kepentingan apa itu? Yang pertama, kepentingan pertama itu tadi, bahwa ini berdasarkan pemikiran tradisi. Batu itu kan sudah dijelaskan Cak Juli tadi adalah daerah pegunungan, daerah yang mengutamakan landscape sama udara, dan juga infrastruktur kultural, ekosistem maupun suprastruktur, itu terkait dengan masalah pertanian. Itu intinya itu. Tetapi Batu sebagai kota pariwisata tentunya tidak bisa kita menutup diri karena kota pariwisata dimanapun selalu terbuka terhadap perubahan. Nah, Batu yang dalam posisi secara geografis luas wilayah ini tidak begitu luas. Itu berkali-kali saya cerita. 60% itu adalah gunung, 40% itu daerah produktif. Dan ini dibagi-bagi dengan berbagai macam kepentingan. Nah, oleh sebab itu masuknya investasi yang sebenarnya sudah digagas oleh beberapa wali kota yang ada di Batu, saya tidak perlu sebut nama itu ya, itu sebetulnya menarik dari sisi konteks mendatangkan tamu. Tapi dari sisi konteks konsep yang berbasis dengan
sikap-sikap karib keluhuran atau lokal jenius itu tidak memberikan satu kontribusi apapun, kecuali memberikan posisi yang berhadapan. Artinya apa? Di situ regulasi tadi itu ternyata akhirnya memenangkan yang namanya kapitalisasi. Oh, itu ya. Nah, disinilah saya berpikir bahwa kalau ini dibiarkan terus, tidak ada proteksi yang bersifat kultural, itu saya pikir Batu akan kehilangan jejak, tidak saja masa lalu, tapi karakter dan identitasnya. Ini yang berbahaya. Menurut saya. Nah, dengan demikian, maka saya melihat bahwa Batu yang sudah berlimpah ketika kunjungan-kunjungan para wisatawan baik domestik maupun luar negeri, itu sebetulnya dengan kota yang kecil seperti ini itu sudah overdosis. Ya. Sementara objek-objek wisata yang sekarang muncul adalah objek wisata buatan yang cenderung menjadi produk massal, bukan sebagai produk yang different. Ini juga persoalan-persoalan juga. Nah, akhirnya ini yang lebih kuat. Nah, ini yang saya katakan tadi, saling berhadapan tadi itu antara kultural dengan masalah produk buatan tadi itu. Sementara pemerintah di sini hanya memiliki satu sikap distributif. Maksudnya apa itu? Artinya dia hanya mendelegasikan sebuah kebijakan, mendatangkan investasi, dan dia mendistribusikan, oh kamu di sini, kamu di sini, kamu di sini, tanpa ada pembatasan-pembatasan atau regulasi yang bersifat ideologis. Ini masalahnya di sini. Atau mungkin karena sejak dulu bangunnya tidak di dalam ada visi yang jelas gitu? Sebetulnya ada. Ketika kami dengan teman-teman di Pokja itu kan pernah mengeluarkan rekomendasi. Ya tetap kota bernuansa desa. Mimpi saya itu visinya ya kira-kira. Itu kita rapatkan bukan miliknya Pokja pribadi, bukan. Itu hasil rapat pleno dari Pokja yang digagas oleh masyarakat. Artinya bahwa apa yang disampaikan lewat rekomendasi tadi itu adalah visi yang ada di kehendak masyarakat. Nah, persoalannya adalah sekarang di dunia yang kontemporer ini, saya berpikir bahwa partisipasi aktif masyarakat ini terasa semakin hari semakin muncul, tidak memperoleh satu tempat. Artinya kalau kita berbicara tentang faktor wilayah yang ideal itu kan antara masyarakat, pemerintahan dan branding wilayah itu harus satu, tidak bisa dipisahkan. Ini yang saya katakan posisi saling berhadapan itu. Itulah yang kadang-kadang membuat kita agak sedih. Artinya kalau itu dikerucutkan menjadi satu hal, saya memiliki satu statement. Batu ini dibangun tapi tidak memiliki konsep. Oke, ya, Camat. Kita ngomongnya langsung persneleng 4 nih tadi. Jadi kita minum dulu sebelum kita lanjutkan pada sesi selanjutnya. Pak, di eksekusi lebih terlihat itu kan Kota Batu sebagai kota wisata. Ya. Bukan salah, tidak ada yang salah di situ. Sebagai visi ya. Tapi sebagai sebuah desain wilayah yang punya topografi pegunungan yang dulu saya pernah merasakan tahun-tahun 70 akhir ketika saya datang ke sini ke bulik saya yang dekat rumah sakit paru itu dulu. Itu makceles gitu loh. Sudah sampai dipendem itu aja sudah hawa Batu itu sudah sangat terasa sekali. Artinya orang pergi ke Batu itu punya angan-angan akan datang di suatu tempat yang istimewa gitu. Dalam arti alamnya asik, pemandangannya keren. Apalagi kalau kita naik ke atas sana itu, wih, itu tidak perlu jauh-jauh pergi ke Swiss kita. Ya, dan tinggal kita memberikan narasi aja sebenarnya. Jadi fakta alam Batu memberikan satu ya apa itu bentang alam yang indah sekali ya, dilihat dari manapun gitu. Indah banget ya. Dan dengan didukung udara yang sejuk, lalu produk pertanian yang kalau masuk ke sana, ke atas sana itu, wih, rasanya ada orang nanam sayur, kentang, kubis, wortel. Surga dunia. Ya surga dunia. Ya surga dunia. Dan begitu menjadi kota pariwisata, konsepnya jadi kok wisatanya, infrastrukturnya kayak wisata kota ya.
Nah, ini yang saya katakan tadi, jadi antara visi, infrastruktur kebudayaan, maksudnya di kebudayaan desa, dan kemudian produktivitas. Dari artinya itu apa yang terjadi di dalam sektor real di masyarakat, ya itu sepertinya copy paste dari apa yang ada di kota dijunjung ke Batu gitu. Nah, ini sudah terjadi. Ini sudah terjadi tentu dengan berbagai persoalan sosial, persoalan kultural, persoalan ekonomi, persoalan perubahan masyarakat, transformasi masyarakat, tata nilai dan sebagainya, termasuk perubahan lingkungan. Ekosistem Batu yang desa tadi, ya, pelan dan tapi pasti itu warna desanya itu, warna lokalitasnya itu makin hari menurut saya nih, itu kok makin hambar gitu, makin hambar, tidak kayak dulu lagi. Nah, sebenarnya menurut jenengan yang memang orang asli sini, kalau saya itu imigran, tapi saya mencintai kota ini, walaupun imigran cinta. Ya. Mencoba menjadi penduduk asli. Iya, mencoba menjadi penduduk asli. Ya. Nah, itu gimana kalau menurut Anda? Ya, yang mungkin barangkali perlu diperbaiki itu model komunikasi. Model komunikasi. Ya, model komunikasi antara pemerintah dalam hal ini birokrasi dan legislatif ya, DPR. Itu dengan masyarakat ini harus selalu membuat suatu pola bentuk komunikasi dua arah yang saling membutuhkan pada branding wilayah. Itu yang paling utama itu dulu. Nah, ketika tadi saya bicarakan di awal pisah, maka di sini tidak akan ada yang bisa dicapai kecuali hasrat dari behavior pemimpin itu sendiri. Iya. Ini lebih bersifat liberal. Artinya bahwa kehendak pribadi, taste pribadi itu dipaksakan untuk diterima masyarakat. Sehingga ada persoalan di mana bahwa perubahan tadi itu bukan apa yang bersama-sama diinginkan oleh masyarakat, tetapi lebih mengarah kepada differentnya si pemimpin. Ini yang menurut saya berbahaya. Artinya apa? Segala macam bentuk pembangunan bisa saja menjadi kontraproduktif. Dibangun tapi tadi saya ngomong tidak ada konsep. Sehingga artinya kalau Pak Juli ngomong kenapa kok semakin hambar? Lah karena mereka tidak memiliki basic itu. Nah inilah salah satu plus minus dari pemimpin, kalau itu pemimpin itu by order dari luar. Gitu. Itu yang jadi persoalannya. Tetapi sebetulnya bukan itu substansinya. Ketika mereka memang memahami anatomi dari sebuah persoalan kebudayaan yang ada di Batu dan produknya, maka saya pikir itu tidak ada masalah sebetulnya. Tetapi ketika dia mencoba untuk memisahkan diri, disinilah persoalan. Jadi inti persoalannya di sini, menurut pendapat saya. Nah, sehingga beberapa kejadian-kejadian yang bisa kita ingat tadi terkait dengan masalah substansi yang saya katakan tadi itu, bahwa Batu itu memiliki suatu berkah surga dunia, udara, landscape, sama masyarakat agraris. Ini sebenarnya harus menjadi domain. Cuma di dalam konteks pembagian yang saya katakan tadi, dipolitisasi dan dikapitalisasi, sehingga porsi ini semakin hari semakin kuat. Ini persoalan indikator yang pertama. Sebentar sebelum indikator kedua. Jadi tadi saya melihat insight-nya begini. Jadi seolah-olah Anda ingin mengatakan bahwa sebenarnya yang sudah terjadi ini secara mendasar itu karena sejak awal tidak dipikirkan secara budaya. Dalam arti orang bangun memang penting, masukkan modal, masuk ke Batu, iya karena itu realitas dimanapun. Ya pembangunan tentu butuh modal, butuh orang yang memang memiliki kapital. Tetapi kapital itu akan bisa memiliki kebermaknaan yang tinggi, punya values dalam kehidupan, meningkatkan kualitas hidup yang bermartabat, bukan hidup yang makin pragmatis, yang makin konsumtif, ya. Itu ketika semua proses pembangunan itu lebih menekankan kepada namanya indeks pembangunan manusia. Jadi
lebih menekankan pada kualitas manusianya yang hidup di dalam satu bentang alam yang indah ini kan gitu. Nah, nyatanya di berbagai kasus, bukan hanya di tempat kita hidup di sini, para pengambil kebijakan, lebih khususnya para penguasa gitulah, itu tampaknya larut pada apa yang disebut dengan paradigma semacam dalam arti luas neoliberal ya, neoliberalisme, di mana lebih menekankan pada pasar bebas, pada ya faktor-faktor pertumbuhan ekonomi ya. Jadi makanya kan mesti dalam tingkat nasional itu yang diomongkan inflasi, lalu GNP, apa itu gross national product, itu selalu menjadi indikator-indikator yang dibicarakan itu. Persoalannya hal demikian itu seringkali tidak muncul dalam kualitas real di masyarakat gitu. Nah, kembali kepada Anda tadi ya, ketika kebudayaan tidak dijadikan sandaran dalam kebijakan pembangunan sebuah wilayah, ya itu jelas problemnya mulai terasa. Problem tidak hanya problem ekonomi, problem tetapi juga yang lebih hebat lagi dan nanti akan mengalami krisis yang tidak main-main adalah lingkungan. Lingkungan dalam arti luas lah, bukan hanya lingkungan alam, lingkungan kebudayaan, lingkungan apa saja. Jadi itu yang menjadi timpang. Saya selalu mengatakan pembangunan yang asimetris, yang tidak misalkan nilai-nilainya naik, kualitas hidupnya naik juga diikuti oleh ini. Jadi gini, kalau ini yang balap kan satu aja, yang lain tetap di sini, sehingga akhirnya seolah-olah ini termarginalkan, dan yang ini yang jadi seolah-olah yang paling menghegemoni gitu loh. Nah, kira-kira dari situ apa ini kaitannya dengan nanti yang akan Anda ungkapkan dengan indikator yang kedua itu? Ya, silakan, coba diteruskan. Ya, jadi itu menarik sekali Pak Julian. Jadi begini, saya berpikir pada indikator kedua itu, saya berpikir soal diferensiasi. Diferensiasi daya beda gitu ya? Ya. Sekarang bagaimana produk-produk yang sekarang muncul di Batu ini, hampir mayoritas yang besar-besar itu adalah produk turunan. Artinya produk massal. Misalkan kayak sepatu contoh, kita tidak bisa menisbikan mulai zaman Belanda, Batu ini memang sudah dinas kasarnya begitu. Itu sebagai kota pariwisata, kota yang terbuka terhadap perubahan. Tetapi apakah perubahan tadi itu memiliki diferensiasi? Disitulah persoalannya sebetulnya. Oleh sebab itu, makanya selalu ada pikiran di dalam produk kebudayaan yang sifatnya different, yaitu masalah identitas dan karakter. Ini yang menjadi masalahnya di situ. Nah, ketika ini tidak dipahami sejak awal, itu kan memang ada satu limpahan dari semacam kayak harta karun yang saya sebutkan tadi tentang udara dan lain sebagainya tadi itu. Tetapi ini juga apakah itu didiamkan begitu saja? Nah, sehingga di dalam konteks manipulasi dalam tanda petik ini haruslah berpikir tentang different. Itu yang menjadi masalahnya di situ. Sehingga apapun yang masuk di sini harus mengacu ke situ semua, mestinya begitu. Sehingga tidak ada pembiaran. Saya anggap ada pembiaran karena konsep ini tidak jelas. Nah, konsep ini di dalam pemerintah disebut namanya arah kebijakan umum. Ini yang tidak pernah didiskusikan. Artinya dengan para pemikir-pemikir seperti sampean juga, misalkan begitu, diajak ngomong lah. Kemarin saya juga sudah menangkap dari Oma Mikir, sudah mencoba untuk mengkais-kais ya, walaupun itu masih prolog, itu sudah mulai ada titik-titik komunikasi. Ini saya pikir menjadi bagus. Nah, permasalahannya adalah sekarang ini, apakah keterbukaan ini, kita memang tidak bisa mengkup semua kepentingan yang ada di tubuh kekuasaan tadi itu kita mengetahui dan kita ikut campur. Karena mereka juga ada benteng-benteng yang kita tidak bisa masuk. Artinya di dalam konteks ini pada saat mereka mencoba untuk menguasai sesuatu dengan proses itu sendiri, mereka punya ruang yang sebenarnya kadang orang luar kesulitan, kecuali bohir-bohir itu. Nah ini, tetapi ini terlepas dari itu semua, ya yang saya inginkan sebagai salah satu dari masyarakat itu ya itu tadi, kita punya identitas berkarakter different. Ini yang paling utama. Ya, kawan-kawan, kalau kita lihat berbagai kasus pembangunan di suatu wilayah,
baik itu kota, kabupaten, provinsi, bahkan Indonesia lah, atau banyak kasus di berbagai negara dalam studi-studi pembangunan itu memang ada masalah krusial ketika yang namanya modernitas, dalam hari ini orang beridentitas lebih maju, itu seringkali menegasikan hal yang sifatnya heritage, baik heritage alam, heritage budaya, heritage sosial, dan heritage intelektual lokal. Artinya di situ ada wisdom-wisdom di berbagai titik-titik, di berbagai wilayah itu. Ya, kalau di desa-desa mungkin ada petilasan, ada ya kesenian lokal, ada ajaran lokal, ada unggah-ungguh lokal dan sebagainya, itu seringkali ditinggal sebagai masa lalu. Nah, hal demikian ternyata kita kemarin diingatkan oleh namanya COVID-19 bahwa yang akhirnya terjungkal duluan dan menjadi sangat panik itu justru neoliberalisme. Jadi COVID itu memberikan pelajaran bahwa neoliberalisme yang berbasis modal, jaringan modal, yang menguasai hidup kita seolah-olah kita ini kalau tidak manut dia di luar prediksi neolib. Iya. Bubar oleh namanya COVID-19. Dan siapa yang bertahan coba? Yang bertahan adalah masyarakat-masyarakat yang hidup di pedesaan. Anda tidak pernah dengar masyarakat Baduy berapa yang kena COVID? Masyarakat Dayak berapa yang kena COVID? Masyarakat yang ada, termasuk masyarakat desa-desa ya di berbagai wilayah itu, daya imunitasnya luar biasa. Yang diserbu orang kaya dan orang kota. Nah itu, para industriawan kolaps, hotel-hotel kolaps, rumah makan kolaps, tempat wisata kolaps. Sementara warung-warung di desa-desa, terus tempat-tempat kumpul-kumpul orang-orang desa, imunnya itu cuma satu. Imunnya cuma satu, saya tanya itu. Asal masih bisa ngerokok dan ngopi, katanya. Oh, itu COVID jauh dari kita. Nah, itu saya daya tahan kultural itu. Ya, sekaligus sebuah wisdom di situ. Nah, ini yang tidak ada di dalam masyarakat yang sok-sokan tadi, dengan neoliberal, dengan berbagai kehidupan yang serba ada, katanya akan mengatasi semuanya. Ternyata masyarakat desa yang jauh lebih tangguh. Nah, ini butuh diskusi sendiri. Kenapa masyarakat desa itu tangguh? Nah, ini pakarnya. Ya, karena dia bikin disertasi tentang wisdom, tentang lokalitas itu. Nanti kita ulik pada sesi yang akan datang. Saya kira sekian dulu Cak Mat, ngobrol kita yang luar biasa. Mudah-mudahan menginspirasi kawan-kawan di berbagai wilayah, tidak hanya di Kota Batu. Amin. Terima kasih. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu. Rahayu.